Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dan lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta yang setia ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita menyambung daripada pengajian kita yang telah lalu. Wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a filuhu. Jadi kata Rasulullah, dan sejahat-jahat daripada orang yang di penghidupannya selalu di dalam perbuatan yang haram, yakni orang yang panjang umurnya dan jahat perbuatannya. Ini lebih jahat lagi jalan ini. Kan ada orang ketika ini mbak usaha, ketika ingin menghidupi keluarganya, ternyata hasil usahanya gasan ibadi makanannya, gasan anak, gasan bininya, ternyata daripada hasil yang ada baik, daripada hasil yang haram, entah diulahnya oleh lantarannya menipu orang kah, atau disebabkannya gawiannya tadi olehnya judi kah, atau nang lainnya, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan haram nang kada baiknya ini diberi makanannya. Tetapi Nabi ada lagi yang jahat pada itu, orang nang panjang umurnya dan jahat daripada perangai perbuatannya. Ini jahat lagi pada nang itu tadi kan, jadi artinya nang kada baik. Dan wala yatubu amma nahallahu ta'ala anhu, dan orang tersebut tidak bertaubat. Maka orang tersebut ia tadi lantaran kada bertobat daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala daripada perbuatannya. Sudah panjang umur, kemudian perbuatan kada baik, cuma kada ada niatan hendak bertobatnya, rugi benar, jahat benar nih, benar ini tadi. Jadi seharusnya kita kan semakin berpanjang umurnya, semakin banyak berparak dengan Tuhan. Ya Allah lah. Makin banyak bertobat, artinya kita ini berkesempatan panjang, artinya nih seharusnya makin berpanjang makin bagus. Jangan semakin panjang umur kita makin bertempat kelakuan yang ada baik. Artinya nang dahulu umpamanya di masa-masa kita remaja kurang baik kelakuan, ketujuh banyak minuman, kemudian sudah kita berkeluarga umpamanya nang tadi kada baik umpamanya nih, nang dahulunya ketujuh menipu orang, umpamanya mendustai orang. Nah begitu makin tua berarti Allah memberikan kesempatan kita bertobat, kita dan bertanya, ternyata ada makin banget lagi. Nah ini adalah orang yang sangat jahat ya Rasulullah. Wa huwa yatma fi maghfiratihi. Kemudian lagi ya Rasulullah,
sementara ia tadi mau mengharap dengan ampunannya Allah, tetapi orangnya memperbuat suatu perbuatan nang jahat daripada nang demikian lagi. Nah, harap benar nih, harap benar ibaratnya lawan ampunan Allah, tetapi orangnya sembahyang pada hapun, menuntut ilmu, majelis taklim pada hapun, cuma mun ke tempat nang bereramian banyak karakuya maju sidin, bahkan bisa nomor 1 sidin di muka, tampil berjoget segala macam. Terkadang lu adalah melihat, nah melihat nih cucu nih mau benar melihat paninian waktu acara pengantinan dia lah disuruh naik ke atas panggung, nang lain banyanyi disuruh ini berjoget, rumah imunya sidin naik betul pulang apa pulang dipiralakan di kamera sidin. Nah dikira baiknya ini tadi ya lah nih berjoget sidin himung benar, nah cucu himung benar nih hari ini mantap nih padahal nang itu kan baik padahal ya lah awak suara digandang sudah tuha. Nah, sudah tuha. Kalau mungkin ada panjang lagi umur ibaratnya. Kalau ada panjang lagi umur, pas menimbul akan mati, timbul ada tahu hukumannya kan rugi kita. Ya Allah, rugi akan diri kita. Banyak orang nah ketikanya asik dengan perkara daripada keduniaannya, kada ingat dengan Tuhan, tiba-tiba dicabut oleh Allah Ta'ala umurnya, mati. Padahal kan di setiap hari boleh diceritakan malaikat maut itu berada di muka pintu rumah kita tuh 5 kali. Jadi malaikat maut itu bertunggu di muka rumah kita tuh 5 kali sehari. Main timuan kita nih. Nah. Maka jangan malaikat maut belinya sampai langsung aja ada urusan ini itu segala macam. Dan aku jadi akan membinasakan orang nih karena itu orang aku sesuai daripada perintah yang Allah perintahkan. Makanya perlu kita tahu itu, yang dikira ibadahnya ada apa-apanya ada. Ditunggui kita ini sudah, ditunggui. Makanya orang yang hampir dalam kematiannya itu kan terkadang ketakutan sarungan. Inya melihatnya kan, orang ini melihat dan inya orang lain tidak melihat, hanya tahu tuh malaikat maut metihi itu. Metihi dengan dirinya tadi nih. Padahal kenapa? Pada parak sudah nih. Pada parak benar sudah nih. Itu artinya nih tanda jasa kita buat. Tanda. Ulun lah jadi begisan itu kan kebetulan ulun ini sedang sanak kedua. Yang pertama sidin berkisah, dia sidin kenapa? Dia sidin aku melihat kayak 2 orang tahun semetnya aku ini sidin. Itu dia sidin. Seorang ada melihat. Itu di sini kayak orang melihat aku udah pindah orang tuh aja. Nah katanya tahu kada malaikat mau. Ternyata apa dasar terpanjang umurnya sebutin. Dan orang kata rasanya takutan benar biar takutan benar. Boleh titi, namanya ini kita kada tahu. Kalau napa orang lain kada melihat kan. Yang kedua kakak ulun juga pada orang yang pawanian sidin padahal. Namun ketika sidin dalam keadaan garing itu takutan juga. Jangankan ibaratnya ditinggalkan di rumah, KWC aja minta ganti 2 laki. Lagi apa tadi? Ya rasa takutan tadi. Entah kayak bakal rupanya orang namanya ini maka timbul takutan. Itu jadi tuh malaikat maut mengincar sudah. Artinya ada parak benar. Jadi bila ada perasaan kayak itu kena di rumah, biar kali pinanduk, biar tahunnya lagi biar ada melihat orang ngetik kita di kada nak. Biar ingat itu sudah sadang dia ya Allah lah, ingat ya Allah nang patut kalau beriakan beliau sudah mati kita yang pesan gini kalau pesannya bila aku mati kita berikan ini tuh ada kawah tuh sayup sudah nang itu tuh. Sebab apa yang kita tinggalkan harta yang kita cari begitu kita tinggalkan apakah pahalanya yang kita kada kecuali anak kita tuh menyatakan pahalanya beriakan gasan witan ulun punya gasan dan sanak ulun punya gasan arwahnya punya kadang itu kadang kawan. Makanya bila kita sudah mengetahui nah demikian itu tanda tadi sadang sudah berarti kita beringat-ingat. Ya Allah beringat-ingat jangan ditinggalkan lagi. Makanya mau kisahkan semenangan itu tuh pada kan ulun ingat
bila pian garing jangan nafas salawat, jangan nafas pian membaca surah Al-Ikhlas, insyaallah mendapat rahmatnya Allah. Itu pian ingati yang itu tafsir nanti baca terus. Artinya apa? Kita harus tahu apabila sebab itu dari sebertaannya adalah rahasianya Allah. Cuma Anda sudah dipadahkan menjadi kita bahasa di kita di kampung, ya Allah, bila mau ada orang malam-malam nggak mengetok rumah dibukakan tidak tuh anja, gitu ya lah, iyalah, kita lah anja. Di ada orangnya, jadi mengetok orang ada orang tuh anja. Arti anja itu apa? Artinya ada anak bulik, ada anak mati, iyalah. Nah itu bang tadi. Tapi bila ini ampunan diri ini rancak melihat di rumah tadi, nakai jalan tadi, entah siang ada lihatnya, entah malam, tuh ada orang mati, tuh lihat deh, biar melihat lah, melihat benar kalau orang tuh, boleh kamu lihat nih, mana, di keluaran kan ada, nah, Allah sudah berarti itu tadi teman malaikat maut mengincar sudah berarti, jadi sebelum diincarnya, sedangnya lebih hikmat ya Allah, nambah baik ibadahnya Allah lah. Sebelum diincarnya. Kemudian lagi Rasulullah wa asarru minhu man asyara sadaqati li akhihil muslimi. Dan yang lebih jahat lagi daripada orang nang mana orang tersebut memiliki umur nang panjang namun jahat perbuatannya, ada lagi ini jahat nang itu, nama itu lagi, napa? Nang jahat pada itu tadi. Nang jahat pada itu adalah seseorang yang menampakkan pertemanan dengan saudaranya, menampakkan pertemanan dengan kawan dengan saudaranya, padahal wa yudabbiru lahu khilafaha, yang mana seseorang tadi membelakangi yakni menyalahi. Jadilah man asyara sadaqati li akhihil muslimi wa yudabbiru lahu khilafaha, nah mana seseorang tadi menampakkan pertemanan dengan saudaranya padahal dia tadi tidak mau berkawan dengan orang tersebut, yang orang muslim tersebut. Jadi sudah baik sifatnya ini tadi manis di hadapan, baik pemandiran, menjadi simpati, namun ketika di belakang justru berbalik daripada perkataannya tadi. Artinya di mukanya manis, di belakang nang jelek-jelek, ini gak baik sifat manusia nang kayak. Kemudian lagi wa asyarru minhu man dhahaba awala umrihi gadlatun wa akhiru kasalun an ta'atillahi ta'ala. Jadi nang berikutnya, dan sejahat-jahat daripada perbuatan yang mana orang telah menampakkan manis di hadapan kawannya, namun di belakang ada baik. Ada lagi yang lebih jahat pada itu Nabi. Nah, mana jahat daripada yang demikian tadi, yaitu seseorang yang mengawali atau menghabiskan usianya dalam kelalaian. Jadi menghabiskan usianya dalam kelalaian, wa akhiruhu kasalun an ta'atillahi ta'ala. Kemudian lagi selain daripada demikian tadi, dan mengakhirkan dengan rasa malas yakni daripada berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Nah ini ada baik lagi ini. Artinya apa? Sampai ke mati ada pun membuat yang baik ini. Banyak berarami aja, berarami bang dicarinya. Anak berbuat taat, anak bertobat, ada. Yang penting jadinya apa? Happy. Yang penting asik. Nah ini tadi. Nah ini, padahal hal demikian tadi adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah ada baik oleh kenapa? Sebab orang tersebut tadi adalah sampai habis umur lalai dia, sampai ibadah mati. Kan ada dua rasa nak berbuat taat kepada Allah Ta'ala ini, berarti orangnya rugi benar-benar. Orang rami sembahyang berjamaah dilanggar di masjid, di musala, sidin santai aja di muka rumah.
berkoan ga, pergi gitaran ga, umpamanya orang nih ada tuh bahasanya. Orang rami ke majelis ilmu, menuntut ilmu kumpulan, sidin kumpulan juga, cuma kumpulannya lain. Kenapa? Main dom kasidin, permainan catur kasidin, nah kan kan? Nah jadi artinya nih kadada rasa hendak berbuat taat kepada Allah, nang adanya ini tadi adalah kemalasan yang demikian sampai habis dalam umurnya, maka orang tersebut nantinya akan merugi dengan apa yang diperbuatnya. Kemudian yang berikutnya adalah faslun fi alamatil khairi. Ini sebujurnya lah sabri lah fi alamatil sabri. Umumnya faslun fi alamatil khairi ini pasal mengenai tanda-tanda kebaikan. Ulun dia menyambat sabri ini di bawah ini sabri gimana? Nah, kepada qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa aja Rasulullah? Alamatus sabri, tanda-tanda sabar. Jadi tanda-tanda sabar itu apa? Yang pertama ujar Rasulullah, husnus sarirati indallahi. Jadi tanda orang yang sabar itu yang pertama adalah baik perbuatannya di sisi Allah. Nah, ini tanda orang sabar. Apapun menimpa dengan dirinya. Kalau tadi asalnya tadi rajin, urangnya ke majelis taklim, umpamanya nih, rajin ke masjid, rajin ke langgar, rajin berkumpulan di majelis ilmu, ditimpa musibah banyak nih. Banyak kena musibah, kadang pun lagi, kadang itunya. Anak ditimba musibah kehendak ada tetap ini artinya baik ini gawian ini tadi di Allah nih. Nang tadi rajin mengaji, rajin bersalawat, rajin berzikir, tetap mengamalkan yang demikian tadi. Kayak apapun keadaan menimpa dengan dirinya, ini kada berubah. Nah, artinya tetap baik perbuatannya. Berusaha. Kalau kita bayar berusaha tadi, mas kita rajin sembahyang, rajin kita ke majelis ilmu banyak, rajin kita beramaliyah, timur kada rami. Lalu oke, kada lagi aku aja. Oleh kenapa? Sebab aku malam waktu ada pati sembahyang, jarang nih penjualan. Besar aku pas sembahyang nih, besar aku beramalan, kena sunyi, kada. Tetap inya. Oleh kenapa? Disuruh sabar. Sebab apa nani gawinya itu tadi, dengan kesabaran itu tadi, maka itu nantinya akan membuahkan suatu keberkahan. Berkat gawian kita buat. Jadi sabar. Diuji dulu kita nih, apakah dengan ujian tersebut tadi kita tetap aja masih berbuat taat, masih baikkah kita di sisi Allah Taala nih? Kada berubah. Ya kan ada orang bisa berubah nih. Ngomong kayak ini aja usaha, kalau benar rame-rame aja. Baik nak kayak dahulu juga, napa dahulu manipu orang, makal orang, kalau ini usaha. Yang penting untung sudah. Bisa lagi sembahyang baik-baik cari aja. Nah, salah nih. Artinya apa? Orang yang demikian berarti ada sabar. Berarti bila inya sabar, apapun keadaan yang menimpa dirinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap perekonomiannya, maka semuanya dihadapinya dengan sabar, yakni tetap berbuat taat di dalam perbuatannya di sisinya Allah Ta'ala. Artinya kayak apapun keadaannya, aku ini rida aja nih, rida aja dengan apa yang sudah ditimpakan dan aku mudahan hal tersebut nantinya adalah menimbulkan suatu kebaikan. Yang kita itu terkadang kita akan menyampaikan di sisi kita kada baik, kan nih mengira ini kada baik, tapi di sisi Allah lain. Kita berkehendak ini, Allah Ta'ala berkehendak lain. Sebab hal yang demikian itu sebetulnya nang lebih baik itu padahal. Cuma terkadang kita ini salah juga. Contoh umpamanya lah, anak kita ini batukan, jahimusan pulang. Hendak anak kita ini kira-kira yang sebagai orang tua
paninian atau orang tua kira-kira menukarakan nggak ada? Nukarakan nggak ada? Nah, kayak itu tuh juga tuh. Handak bener anaknya nah. Ini memang nilainya Mars itu nikmat padahal menimbulkan bala kesannya. Bertambah yang menyakitnya tadi. Itu tuh kita nih. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, segala macam nih. Minta ulun kayak ini gini. Umpamanya minta merakan rezeki hendak sugih kayak orang. Bila ulun sugih kena ulun hendak kayak ini. Pang sugih mana diingat nang itu tuh. Kena ulun kata juga bersedekah ini segala macam. Pada waktu itu Bapak sudah jadi mana ingat tadi. Ini bang sifat manusia ini mudah terlupa, mudah ada ingat dua janji kita. Makanya itu tuh orang yang bijaksana adalah melihat dengan keadaan kita. Kita meminta tadi, mampukah kita memperbuat demikian sekira-kira jangan sampai membinasakan dengan diri kita. Nah kayak ibarat anak-anak halus tadi kan, meminta orang yang batukan, orang yang dahingusan. Tetapi bila diberi malah berbanget, namanya harus artinya memahami dengan keadaan dirinya. Kemudian lagi apalagi ada orang yang sabar, ujar Rasulullah, wa husnul khidmati. Nah, jadi nang tanda orang sabar nang kedua adalah dan pengabdiannya itu baik. Mulai dari awalnya hidup, mulai sakit sampai akhir daripada hayat hidupnya, baik tersyukurnya. Kayak apapun ditimpa, kayak apapun musibah, orangnya tetap baik, tetap berprasangka bagus terus dengan Allah Taala nih. Nah, kadang ibarat menimbulkan kekecewaan di hatinya nih, kadang menimbulkan ibaratnya penyesalan, kadang merubah dengan hatinya, kadang tetap. Nah ini nang baju-baju orang sabar ini tadi. Nah, itu juga kita menjalin rumah tangga, menjalin rumah tangga itu juga. Jadi ada kisah boleh kalau kisah lah. Jadi kisah orang balik bini gue. Nang laki ini gawiannya, mulanya adalah buruh bangunan. Tahu buruh bangunan mula. Nah, ada buruh bangunan ini kan zaman bang. Ada bangunan tuh kaitan bangunan karena berhujan berpanas. Cuma oleh lelaki ini cangkang, nang bini ini sabar gue. Akhirnya oleh lantaran kecangkalan laki ini tadi, kesabaran nang bini, doa nang bini tadi, orangnya pulang bisa maafiki dengan keperluan, dengan keadaan ini bisa jadi tak akhirnya apa berubah. Kedudukan lelaki ini tadi asalnya menjadi buruh bangunan diangkat jadi mandor aja kita. Nyamannya sudah nih, menunjuk motor lagi, akhirnya nyaman hidupnya sampai beisi piti salungan nih kurang tadi menjalani daripada kehidupannya. Akhirnya apa? Nah dua laki bini tadi akhirnya nyaman nih hidup 20 tahun kemudian. Sugih dah laki ini dia berisi perusahaan. Kenapa dia kita nih laki ini hendak menggoli nang bini ini. Banyak nak menggoli nang bini dilihat, hujan nang laki. Tuhan benar sudah bini-bini banyak. Dia melihatnya. Oleh melihat Tuhannya tadi kan membalik kayak bini. Bini membalik kelihatan uyuh badan nang bini ini tadi. Lalu nampak di dalam hati anak ini bersangka namanya mau kayak itu menjadi bini nang lain begini. Banyak nasi segar. Ya kira kayak bagiannya kita. Ya kira ada mana laki nang itu kayak Pak. Sabar ada. Bagian nang kisah ini ada titik mata kisahnya. Ya Allah hari bulan mayat ini. Nah kan mau membicarakan ini kan, nang ini sabar Allah sudah berhasil hendak begini. Lalu embas melihat keadaan demikian, hujan lagi ini dipakai kadang awal lagi ini. Cuma orangnya sudah nih. Uyuh benar nih. Besok tak lagi baik buat ini tadi. Berniatan anak ini anak begini pulang. Akhirnya apa? Bapak dan nabi ini hujan lagi, mohon maaf ya Allah, jika anakku cerai, aku nak begini pulang. Bapak pian bu gigir persan bu, amok ada.
ngamuk lah. Ngamuk ya lah. Ada ini kan udah ngamuk nih mana? Lagi mana ngalarnya itu senyum mana bini ini lawan laki nih. Kuring ya tenang nanya. Kalau dong gurajang kuring gula macam-macam ini. Mulai sabar kan pokoknya masuk ke dalam tuh pebulian tuh ngomong gigil pemain ini gula macam. Nah bini kada tenang. Melihat ketenangan bini terpikir nah laki ini. Apa bini gue tenang nih? Saat kada jo protes kada juga. Ini mana tenang, makinnya menjadi nalaki napa? Ikan baju-baju cerai di nalaki. Mana nggak ada cerai tadi? Pikir boleh kenal bini tadi rumah kulitan. Maka ketika nalaki ini tadi tulak berangkat pegawai ini ke perusahaannya, menulis surat dengan bini ini tadi. Dia menulis surat dan kalimatnya situ nah. Apakah kalimatnya tadi kada baik? Kada bagus benar kalimatnya tuh nah. Ibaratnya mulai pekerjaan rumah, mulai segala dapur, mulai segala selimut dipadahkan yang gini. Karena yang bila yang anak menjadi selimut, ada selimut turun anak sini kalau pian kadinan gina. Kemudian baju segala macam sudah ulun cuci, sudah ulun tapas, sudah ulun jemur, kira pian putih. Ini kan ada lagi tukang lipat, maka pian melipat sorongan. Jangan bini tadi. Kena pulang ada kena petugas pembersih daripada rumah kita tuh datang seminggu sekali. Jadi bila sampai datang gajinya dibayar itu jangan ada ingat pian. Nah, diingatin nabi nih. Kemudian ngejar bini apa? Kena sampai ke baras bae ulun membaca tuh ya Allah. Kena kita bila pinan anukar baras na asli nih di sini wadahnya nah. Ingat di sini bila kalian ben kita salah kena oleh ulun tahu pian tuh kada kalau salah. Bila tersalah makanan kambuh kena penyakit yang kena. Bila pina nukar obat di klinik ini ditulisnya ini bang tuh di sini ini detail benar bang. Akhirnya apa laki ini membaca berbuyan baju mata. Berbuyan nih. Lalu terakhir itu dipadakan nih ulun ulahkan nih masakan kesenangan pian. Rupanya laki itu kalau dipangsit ulun ulahkan. Ulun anak dibuat tertundung dari kitanya. Nah, maka daripada itu ulun anak permisi bulik ke wadah witan ulun naik. Oleh ulun kada lagi lampian ibaratnya oleh pian cerai ulun maka ulun bulik. Ya, singkas cerita di luar tadi. Ketika membaca anak ini tadi sampai mendetail sampai penyakit obat segala macam masuk. Nah, jangan lagi apa? Kenapa aku makan apa ini tadi? Bes melihat kata, dilihat maksudnya, ada dah orang, bini kada ada lagi, biasanya dalam muka kan bini menyambut segala macam. Lalu dengan keadaan demikian, langsung laki ini keluar rumah, menyetir mobil nih, kajar kita nih kemana nih, ke stasiun. Oleh nang bini itu kisahnya nak kulik nih ke kampungnya naik kereta api di kampung nanti. Dengan ringkas cerita begitu nang bini anak naik ke kereta api nang laki ini badak mudahan ya belum tulak lagi badak aku jangan lagi belum kita tulaknya. Kenapa? Sebab dia nang laki ini luar biasa bini kuning. Kenapa? Berbuat demikian lah. Maknanya apa salahnya? Itu nah. Maka ketika mereka demikian dikejar orang nang laki tadi pas pertama bayi tatamu begitu sidin anak naik nang bini ini dari kereta api dikuliahkan laki. Ujar laki, wahai istri, nandu raka karena pengen bulik, karena pengen meninggalkan aku, karena pengen di rumah ini kada menyiapkan makanan, aku nak makan kada ada makanan. Nah, istilah kata ini kan. Padahal ingat kena lagi, ini jenah lagi ini pertama kali bini pun ini surat. Dan pertama kali ibaratnya kata-kata lagi ini kasar daripada ibaratnya supaya mau bertahan nang bini ini. Mengadakan itu kan masuk salah juga kan. Artinya bini ini paham. Ketika dia yakin nang laki tersebut maka kada jadi nang bini naik hati. Akhirnya bertahan nang bini tadi maka dijemput oleh nang laki dalam keadaan nang haru menangis. Nang laki sepanjang menangis nang bini pun menangis. Artinya apa? Dengan kesabaran tersebut maka menimbulkan kesadaran dengan ulang nang berbuat karya baiknya. Nah ini tadi baik. Coba mungkin ibaratnya di bangunan keluar ke dalam. Lagi naik, ada dananya lagi. Nah ini contoh nih pian sebujurnya mulai, contoh nih pian yang tadi. Jadi
Sebujurnya sabar ini tadi bujurnya memberi ketenangan lawan jiwa kita dan orang yang bakal hendak meninggalkan ibarat atau menyakitkan dengan diri kita tadi. Oleh lantaran keterangan kita tadi ayatnya menimbulkan kesadaran. Maka daripada itu artinya ini mencontohkan kita di dalam rumah tangga. Artinya apa? Bila sabuting karas, sabuting lamahi. Buting karas, sabuting lamahi. Nah ini tadi. Bila nya sama-sama karas ya patah tuh jadinya. Ini lah tadi. Ini tadi. Bila nya patah itu rugi siapa? Kita sarungan. Dan jangan sampai terjadi dengan diri kita. Nah mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada nahnya tidak menggunakan? Kalau ada silahkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.